Kan kalau negara kita kelihatan kelemahannya, tahu rahasianya, negara asing mau nyerang itu. Bahaya. Logistiknya kita kuatnya berapa lama, rudalnya berapa, senjatanya apa, ketahuan semua. Wow, bahaya. Jadi kita harus membedakan antara sikap seorang patriotik, prajurit sejati, dengan seorang pengkhianat negara. Sahabat khotbah populer, mari kita awasi negara kita karena sudah mulai banyak lahir sebagai pengkhianat yang membocorkan rahasia negara. Sekarang ini kan baru ada isu. Berapa menteri mau mundur? Ya ada menteri lah, 1 atau 2 ya. Jadi gini Jonas, selama 8 bulan ke depan, jadi itu menteri maupun presiden tidak boleh melakukan kebijakan strategis. Oke, menteri dan presiden ya? Presiden maupun menteri. Sifatnya hanya melanjutkan program yang dilakukan mereka yang belum selesai untuk diselesaikan pada waktu setelah presiden terpilih pelantikan. Jadi tidak boleh berhenti di tengah jalan, itu tidak baik. Sebabnya apa? Artinya tidak tanggung jawab dengan program yang sudah dijalankan. Nah, jadi kalau menteri itu kalau mundur itu kurang baik, karena harus bertanggung jawab menyelesaikan sampai tugasnya selesai. Karena seperti Pak Presiden, Pak Jokowi Dodo itu ya, itu dia harus sudah siap-siap berapa bulan lagi untuk packing-packing barang-barangnya, karena harus siap untuk keluar dari istana. Nah, kan Iya, Pak. Pergantian presiden. Iya. Dari situ saya baru mengerti, Jonas. Jadi kita ini kalau sudah mengabdi untuk negara, harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas kita sampai selesai. Pantang bagi seorang prajurit atau seorang negarawan yang menjelekkan instansi yang dipimpinnya setelah mau keluar atau mundur. Nah, artinya dia tidak bertanggung jawab. Ya. Itu namanya pencitraan. Jadi seorang menteri atau presiden itu harus menyelesaikan program yang sudah dirancangkan sampai masa transisi selesai. Iya. Nah, itu namanya tanggung jawab. Dan tidak boleh kita ini menjelekkan atau ngata-ngatain atau bongkar sana bongkar sini dengan instansi atau tempat yang kita bekerja. Yeah. Itu ada namanya kode etik. Iya. Nah, kalau dia bongkar boroknya sendiri instansinya, berarti kan dia gagal. Makanya mundur. Iya. Artinya mau cari kambing hitam. Tetapi ingat Jonas, kalau ada menteri yang mau mundur, yang nunggu tuh ganti banyak banget, ratusan ribu. Misalnya ada 1 menteri yang mundur, yang nunggu, yang lebih pandai, yang lebih disiplin, yang lebih pinter, itu banyak di Indonesia. Tapi ada tapinya, tidak ada kesempatan atau belum ada kesempatan. Saya pun kalau disuruh jadi menteri, ya mau. Tapi ada tapinya, tidak akan milih saya
karena saya tidak ada potensi. Tuh. Jadi seorang menteri atau seorang pejabat atau seorang prajurit dalam tugasnya harus menyelesaikan sampai selesai. Iya. Dan tidak boleh membocorkan rahasia negara. Seperti kemarin debat Capres. Nah, itu sikap Pak Prabowo Subianto itu udah benar. Itu rahasia negara itu tidak boleh bocor. Oh, ya. Justru kalau itu bocor, dia salah. Kan kalau negara kita kelihatan kelemahannya, tahu rahasianya, negara Bahaya. asing mau nyerang itu. Ya, bahaya Pak ya. Bahaya. Logistiknya kita kuatnya berapa lama, rudalnya berapa, senjatanya apa, ketahuan semua. Wow, bahaya. Jadi kita harus membedakan antara sikap seorang patriotik, prajurit sejati, dengan seorang pengkhianat negara. Kalau pengkhianat negara, itu tukang buka rahasia negara. Nah, itu pengkhianat. Seperti ada yang ngakunya orang Indonesia, sekarang ada di luar negeri, jelek-jelekin. Nah, pejabat negara kita atau orang kita yang ada di Indonesia, itu salah, itu pengkhianat. Dan seorang pengkhianat tidak pantas ada di Indonesia. Nah, kalau ada kelemahan negara kita harus berusaha bersatu memperbaiki, itu yang benar. Harusnya debat Capres, debat Cawapres, itu harusnya membicarakan program, visi, misi, tujuan, bukan saling serang kanan-kiri. Nah, kalau mau serang kanan-kiri, sekalian aja adu tinju. Nah, jadi lebih baik apa? Membicarakan program, membicarakan visi, membicarakan langkah-langkah ke depan, kalau jadi presiden, kalau jadi cawapres, yang perlu diperbaiki apa, tujuannya apa, programnya apa, visinya apa, untuk masyarakat itu gimana, nah itu harus jelas. Setuju, Pak. Kalau misi perubahan, mau yang dirubah apa, yang mau dirombak apa, tujuannya apa, misinya apa, programnya apa, kekuatan hukumnya apa, prosedurnya gimana, nah itu penting. Setuju, Pak. Atau yang kedua, program untuk melanjutkan, yang perlu diperbaiki apa sistemnya, bisa disempurnakan gimana, visinya ke depan, digital atau tetap online atau offline, atau programnya gimana, masalah perpajakan diperbaiki, independen atau bagaimana, pertahanan gimana, cara penyempurnaan kelanjutan dari presiden yang sekarang ini gimana, penyempurnaannya gimana, karena saya perhatikan Pak Jokowi dalam program pembangunannya udah bagus. Di dalam tugas lebih baik pulang nama daripada gagal menyelesaikan tugas. Sahabat khotbah populer, saya pikir apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony ada benarnya. Negara kita ini memang punya kelemahan dan kelebihan, punya keunggulan, punya kekayaan yang sangat luas, banyak, dan tidak ada di negara lain barangkali. Jadi kita harus bangga, sehingga kita tidak boleh menjelek-jelekkan baik itu pemerintahan, baik itu rakyatnya, kekayaan alamnya. Yang sudah terjadi sudahlah. Jadi nggak perlu kita tampilkan lagi ke permukaan, karena itu hanya bisa menimbulkan luka, dan luka lama itu bisa semakin parah. Mari kita maju ke depan. Kalau ada kelemahan, ya kita upayakan untuk menjadi kelebihan. Kita pasti bisa. Jangan kita saling menghina, saling menjatuhkan, karena itu bukan ciri khas rakyat Indonesia yang bersatu untuk kemajuan bangsa kita. Kalau ada orang yang berusaha untuk
menjelek-jelekkan bangsa kita, apalagi sampai rahasia negara ingin dibocorkan, dan itu bisa didengarkan oleh semua orang, semua pihak, semua negara. Ini bahaya. Mari kita tindak. Minimal kita edukasi dia supaya dia bertobat, masa bagian dari Indonesia, tetapi menjelek-jelekkan Indonesia itu sendiri. Kita harus menjadi pahlawan di dalamnya untuk terus mengembangkan kelebihan dan terus menolong kelemahan supaya kelemahan itu menjadi kelebihan. Itu bisa terjadi karena perubahan itu milik semua orang. Kalau bicara mengenai kelemahan, kekurangan, tidak ada negara yang sempurna. Coba, negara apa yang sempurna? Negara yang paling maju pasti ada kelemahannya. Ya. Negara yang paling hebat di dunia ini negara apa kira-kira? Pasti ada kelemahannya. Itu. Jadi jangan sampai kita menjadi pengkhianat bangsa seperti yang ditegaskan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Kalau sudah menjadi pengkhianat bangsa, waduh bahaya nih, negara ini dijual gitu loh. Saya berpikir begitu. Mengapa Bapak Jokowi ini semangat sekali, antusias sekali untuk mencari penggantinya? Ternyata kalau presiden yang terpilih di kemudian hari tidak sepaham dengan beliau untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun, maka pondasi akan dibongkar kembali, arah akan diubah. Itu yang terjadi. Waktu sudah banyak terbuang, dana sudah banyak terbuang. Apabila berubah lagi haluan, ini kan masalah besar. Ya, semacam uang dibakar sia-sia begitu. Itu sebab beliau itu tegas sekali. Ya, bukan serta-merta hendak kekuasaan. Beliau kan sudah nggak memerintah lagi nanti. Penggantinya kan presiden berikutnya. Jadi itu bukan kekuasaan namanya. Kalaupun nanti dia terlibat bagian dari presiden berikutnya, dia kan nggak bisa intervensi banyak. Hanya bisa mengasih ide, usul begitu. Kalaupun nanti nggak dipakai ide usulnya, ya nggak masalah kan? Nggak bisa paksa dia. Karena sudah menjadi rakyat biasa begitu. Jadi kalau berbicara tentang kekuasaan, haus kekuasaan, beliau sudah nggak menjabat lagi sebentar lagi. Tapi beliau ingin apa yang sudah dibangun itu tetap dilanjutkan. Seperti IKN, bicara tentang pemerataan, pembangunan, bicara tentang mengantisipasi polusi dan kepadatan penduduk. Itu IKN. Ditambah lagi ini adalah wibawa Indonesia. Ya, ibu kota negara kita ada di Kalimantan, persis di tengah-tengah Indonesia. Di daerah yang dianggap baguslah, ramah lingkungan gitu. Itu IKN. Tambah lagi hilirisasi, ya, bahan mentah kita itu tidak lagi diekspor, tetapi diolah dalam negeri. Itu kita menyerap teknologi-teknologi canggih, ilmuwan dunia masuk ke Indonesia kalau mau berinteraksi, kalau mau bersinergi dengan Indonesia. Kalau bahan mentah dikirim, nanti sudah jadi produk, dijual ke Indonesia dengan harga yang berlipat-lipat. Jadi itu bahasanya kita yang bodoh gitu kan. Tapi kalau bahan mentah kita punya dari alam kita, kita olah lagi di negara kita, ya keren gitu loh. Pasti menghasilkan laba yang sangat banyak. Dari bahan mentah menjadi sebuah produk. Dan saya percaya produk yang dihasilkan nanti di dalam negeri ini bisa membumi gitu loh, atau mendunia gitu loh. Bisa juga nanti menjadi salah satu brand terbaik di dunia seperti yang ada saat ini. Misalnya dari luar negeri, siapa yang nggak kenal Daihatsu, siapa yang nggak kenal Toyota? Nah itu kan mendunia gitu loh. Masa Indonesia nggak bisa?
Nothing is impossible gitu, sahabat. Jadi yang tidak setuju dengan program Bapak Jokowi, mari ubah cara berpikir. Ini bukan serta-merta tentang kekuasaan, tentang keegoisan, tentang sakit hati atau tidak nyaman dengan partai sebelumnya, bukan. Ini bicara tentang masa depan Indonesia. Bayangkan, beliau rela dicaci, beliau rela difitnah, dibilang politik dinasti dan lain sebagainya, dan terakhir beliau mengungkapkan tentang presiden boleh berkampanye. Karena presiden selain kepala negara, dia juga kepala pemerintahan yang bisa berpolitik. Gitu kan? Jadi kita harus berpikir cerdas lah untuk bangsa ini, jangan egois gitu loh. Lihat perubahannya. Lihat apa yang sudah terjadi di depan mata, jangan seperti membeli kucing dalam karung. Belum pasti apa yang akan dikerjakan, lalu kita percaya. Yang sudah jelas aja lah, tentu ada kekurangan dari pemerintahan Bapak Jokowi. Tidak bisa dalam waktu yang singkat menggarap semuanya, lalu membuat Indonesia puas dan maju. Untuk negara maju itu butuh puluhan tahun. Seperti Amerika, Jepang, emang bisa 5 tahun, 10 tahun? Nggak bisa. Mereka sudah start puluhan tahun sehingga menjadi negara seperti ini. Kalau kita rukun, kita antusias, Tuhan pasti akan membuka jalan. Tuhan akan memberkati. Percaya itu. Yang percaya, katakan amin di kolom komentar. Ya, itu dia sahabat. Menurut saya, paslon yang lain itu tidak meyakinkan bagi Bapak Jokowi. Lalu ada orang yang mengatakan dengan sinis, ngapain sih bahas politik? Kita nggak perlu bahas politik, bahas aja penginjilan. Saya mau kasih tahu, politik juga butuh agama, politik juga butuh sesuatu yang bersifat rohani supaya politik menjadi baik. Kalau politik tanpa spiritual, tanpa rohani, tanpa sikap yang mulia, maka politik akan menjadi senjata kejahatan. Ingat itu. Kiranya Indonesia menjadi lebih baik, negara maju, Indonesia emas. Jangan salah pilih pemimpin, karena pemimpin menentukan seperti apa Indonesia di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.